Apa itu tafaul? Tafaul itu memberi nama pada anak dengan tokoh para nabi atau orang-orang soleh untuk berharap mendapat percikan kesolehannya. Imam Al-Bukhari itu namanya bukan Bukhari, namanya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya buyut namanya Al-Mughirah, punya eyang buyut namanya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Karena dari Bukhara, bukan dari Arab, maka dia mengenalkan, saya dari Bukhara ya. Rumusnya bagaimana? Tambahkan al di depannya, ujungnya tambah i, menjadi Al-Bukhari. Syekh Yasin dari Padang, ana Yasin Al-Padangi. Syekh Nawawi dari Banten, ana Nawawi Al-Bantani. Ibu misalnya, Bu Sukaisi misal, dari TSM, ya, ana Sukaisi Al-TSMI. Al-Bandungi Al-Jawa Barati misalnya. Tuh, gunakan itu. Nah, karena ada nama yang melekat pada Nabi Ibrahim, tafaul ke sana. Tafaul itu mengharap kebaikan, percikan kebaikannya. Ketika berdoa datang, apa yang terjadi? Dengan doa itulah penglihatan anaknya kembali lagi. Jadi takwa itu kalau benar-benar dilakukan, anugerahnya turun. Takwa itu kan membuat koneksi tersambung dengan Allah. Kalau koneksinya makin kuat, tidak ada sekat hubungan dengan Allah diberikan. Nah, untuk melatih itu, apa yang dikerjakan? Salat, doa, tadi, Quran, zikir, itu amalan takwa. Itu bisa dikumpulkan dengan satu amalan. Saat amalan ini dikerjakan, semua yang tadi ikut dan naik levelnya. Itulah siam. Kalau sudah muncul siam, apalagi Ramadan, ini semua amalan-amalan takwa berkumpul. Salat, jangankan yang fardu, semua nambah yang sunnah. Yang tidak ada sebelumnya jadi ada. Dan uniknya, jangankan yang fardu, yang sunnah pun dikejar-kejar. Sebelum puasa, sebelum Ramadan, jangankan yang sunnah tertinggal fardu, biasa saja. Saat Ramadan, jangankan yang fardu tertinggal sunnah, itu gelisah. Saya tanya ibu, sholat isya dengan tarawih, mana yang fardu? Isya, mana yang sunnah? Tapi ibu bisa pasang sajadah, kapling di masjid, itu dari ba'da maghrib untuk tarawih. Betul tidak? Infak. Sebelum Ramadan, ada orang minta di depan, belum tentu diberi. Saat Ramadan, orangnya tidak ada, dicari-cari. Ibu akan punya anggaran tuh. Doa infak di sini berapa ya? Yatimnya di mana ya? Ramadan dicari-cari. Bahkan kalau bisa, zakatnya keluarkan saat Ramadan. Dahsyatnya puasa. Ngaji Quran sebelum Ramadan, maaf 11 bulan belum tentu khatam. Saat Ramadan bisa ngaji ba'da subuh, ba'da maghrib, kejar berapa kali khatam, itu Ramadan. Tapi pertanyaan besarnya, apakah semua yang menunaikan puasa itu mendapatkan keutamaan takwa ini? Belum tentu. Kecuali orang-orang yang benar menunaikan program puasanya sesuai dengan kurikulum yang pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi bagian pertama yang kita bahas, apa keutamaan puasa? Pertama, bisa meningkatkan takwa. Apa keuntungan meningkatkan takwa itu? Itu lihat, sudah saya tuliskan. Diberikan kemudahan hidup, kemudahan rizki, kemudahan pengetahuan, dan pengantar pada kebahagiaan dan kesuksesan. 2, doanya mudah dijawab. Orang kalau puasa, itu kalau doanya benar, 2 kali lebih cepat dijawab dibandingkan dengan orang yang tidak puasa. Dalilnya di mana? Di ayat 186-nya. Ini 183, 186 itu ada rincian tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Belum selesai ayatnya. Falyastajibuli. Kalau doamu pengen cepat dijawab, respon juga dengan cepat seruanku. Diminta puasa, jangan sekedar puasa. Tunaikan puasa sesuai ketentuan Allah. Saat berdoa, seketika cepat dikabulkan. Makanya aneh kalau orang puasa berdoa, misalnya maaf ya, tidak terkabul, itu aneh. Aneh. Karena nanti ada hadis yang menerangkan lebih kuat lagi. Ya, nanti saat buka Bu, itu di mana waktu di antara yang mustajab itu saat buka. Nanti saya terangkan saat masuk bagiannya. Itu ketika orang meminta, nyaris tanpa sekat, seketika dijawab. Dan jawabannya ada 3. 1, 2, 3, nanti kita bahas bagian 2. Ya. Ini pelan-pelan dulu. Jadi keutamaan pertama sudah, kedua doanya cepat dijawab. Yang ketiga, menjadikan kehidupan kita lebih banyak bersyukur. Walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun.
Orang-orang yang sukses puasanya, selesai sampai Idul Fitri, banyak takbiran, pola hidupnya, itu akan lebih banyak bersyukur. Dapat tambahan harta, syukur. Belum dapat, bersyukur. Ada ujian, bersabar, tapi diiringi dengan syukur. Jadi semua kehidupannya nikmat. Kenapa? Karena tidak pernah melihat kekurangan. Selalu kelebihan pada hidupnya. Jelas? Nah, ini diantara keutamaan Ramadan. Yang terakhir, Ramadan dapat menggugurkan seluruh dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Ini yang mahal. Saya ulangi ya. Ramadan dapat menggugurkan seluruh dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Catatan ulama hadis, nanti ada hadis yang saya sebutkan. Catatan ulama hadis, ingat, yang gugur dosa, bukan utang. Ya? Jadi nanti dapat menurunkan ampunan yang menggugurkan dosa, bukan utang. Dalilnya, tadi Al-Bukhari, Kitabul Iman, nomor hadis 37. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 37, Kitabul Iman. Topik nomor kedua, nomor hadis 37. Sekarang fokus baik-baik, saya bacakan hadisnya ya. Man qama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man shama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pelan-pelan ya Bu. Siapapun laki-laki perempuan yang menunaikan sholat di malam Ramadan, tarawih bahasa kitanya, tarawih, ditunaikan karena imannya, tarawihnya pakai iman, bukan karena di masjid itu imamnya bagus atau bacaannya pendek, cepat. Tapi dia kerjakan karena Allah, wahtisaban, dan dia tahu keutamaan tarawih itu. Menggugurkan dosa, menjawab doa-doa, dia ingin dekat dengan Allah, ingin koreksi diri. Seketika saat dia mulai bertakbir dengan keikhlasan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya digugurkan oleh Allah. Baru tarawih, Bu. Contoh ya, dicontoh nih, simulasi. Misal besok puasa. Kan malamnya tarawih dulu kan? Saat malam tarawih, baru ikut tarawih, belum puasa besoknya. Ramadan itu kan satu paket, ada siang, ada malam. Malamnya tarawih, baru takbir. Dengan niat iman dan ihtisab tadi. Karena Allah, karena ingin dapat keutamaan Ramadan. Begitu Allahu Akbar, nih. Baru Allahu Akbar kabira, baru Allahumma ba'id. Atau langsung Fatihah, tiba-tiba meninggal misalnya. Itu meninggal dalam keadaan bersih, gugur semua dosa yang pernah dikerjakan seumur hidup. Hadisnya ini. Dan itu tidak ada Bu selain Ramadan. Nah, kalau ibu pengen menggambarkan keutamaannya, ginilah. Sampai hari ini kita duduk di sini, berapa dosa yang telah dikumpulkan? Banyak? Kira-kira, kalau ada amal soleh dengan amal salah, sampai pagi ini banyak mana ibu? Banyak salahnya, banyak solehnya? Salah. Siapa yang mau ke surga? Angkat tangan. Siapa yang mau surga Firdaus? Siapa yang banyak salahnya? Nih Bu, ini info aja ya. Sekedar informasi. Bu tahu Nabi Adam kan? Orang tua kita. Nabi Adam itu tinggal di surga. Salahnya satu, keluar. Ibu salah banyak, pengen masuk. Bu tahu Siti Hawa kan? Ya Sayyidah Hawa kan? Salahnya kan satu. Keluar dari surga. Tadi saya tanya, ibu salahnya banyak gak? Banyak, pengen masuk. Kira-kira gimana? Cuma kita itu bersyukur punya Tuhan namanya Allah, punya sifat Rahman dan itu yang gak dipunyai oleh siapapun karena hanya milik prerogatif Tuhan yang hak. Kita bersyukur punya Tuhan Allah itu. Taubat gak usah bayar. Coba cari ketentuan. Satu ayat di Quran. Kalau pengen kamu tobat, dosa mata 1 juta. Dosa telinga 2 juta. Enggak ada. Asal niat pengen jadi orang benar. Taba wa aslaha. Menyesali perbuatan salahnya. Berjanji tidak mengulangi. Berusaha berubah jadi lebih baik. Tidak suka pada keburukan yang telah dia kerjakan sebelumnya. Turun ampunan Allah, gugur keburukan sebelumnya. Ramadan spesial. Ada orang dalam hadis itu ilustrasinya begini. Dia merasa banyak salah tapi dia pengen berubah.
Saking pengen berubahnya, dia menjemput anugerah Allah. Ini Ramadan bulan perubahan. Malam-malam dia sudah siap-siap. Kenakan pakaian terbaiknya. Dia tunaikan sholat dengan baik. Dia kejar keutamaannya. Begitu takbir, Allahu Akbar. Baru dekat, baru iftitah. Tiba-tiba ajal menjemputnya datang. Misal, ajal. Belum puasa besoknya. Baru dapat Ramadan malamnya. Baru takbir. Itu seketika diberikan ampunan Allah. Mau begitu Ibu? Nanti malam pertama puasa ya. Kan sekarang belum masuk. Itu pun kalau tiba ajalnya. Kalau belum kan masih berjuang. Ya. Tapi saya tuh suka ini Bu. Suka belajar merenung. Karena kalau sudah masuk Rajab, Sya'ban, itu seringkali ada orang-orang baik, soleh, solihah, pulang. Sesuai ajal ya Bu ya, sesuai ajal. Tapi kalau saya suka merenung begini, barangkali orang ini sudah dinilai baik oleh Allah, amalnya banyak, sehingga tidak perlu Ramadan lagi. Amalnya sudah cukup untuk membuat dia tinggi di hadapan Allah. Pulang sesuai ajal. Kita mungkin masih dipandang kurang, masih butuh Ramadan. Jadi berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan ke Ramadan, sampaikan ke Ramadan. Dulu ada Bu di daerah Pasar Rebo agak ke atas tuh. Udah sepuh Bu, laki-laki tapi solih. Jagain musola, rajin puasa. Hari Kamis saya masih ingat betul itu. Karena saya bertemu orangnya, pernah. Ibu kebayang nggak Bu? Ada orang Qatar datang ke situ mengatakan saya pengen renov musola ini, tapi yang rawat harus Bapak. Dari Qatar Bu. Kalau dari Kiara Condong datang, itu kita pahami lah. Ya. Ini dari Qatar, kenal juga tidak. Siapa yang menggerakkan sampai ke situ? Saya pengen renov musola ini, tapi yang harus rawat Bapak. Sepakat, direnov, kemudian setelah itu jadi, intinya dirawat. Bapak itu yang ngepel, hamparin sejadahnya, karpetnya, yang buka beliau, yang azan beliau, jaga-jaga betul, ngimamin. Itu hari Kamis Bu, sebelum Ramadan tiba sedang puasa. Ba'da asar, nunggu buka. Sandaran di karpet, tiduran merem-melek. Hari Kamis, hari baik, sedang puasa, di tempat terbaik, setelah menunaikan sholat, dalam rangka menunggu buka. Cuman tiduran, merem-melek, tiba-tiba ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pulang. Meninggal dalam keadaan di musola yang dirawatnya, di hari yang baik, sedang puasa. Dan meninggalnya hanya tiduran saja, merem-melek. Di belakang hati-hati yang merem-melek tuh. Karena temannya Kamis ini Senin. Saya amati itu sudah ada yang merem-melek. Dah, balik sini. Jelas insya Allah bagian pertama, kita punya Tuhan yang Rahman dan Rahim. Jadi jangan semua diukur dengan uang, dengan harta, tidak. Ada tempatnya, mau zakat silahkan. Taubat tidak. Maka dari itu ini keutamaan Ramadan, gak dapat lagi Bu. Dan kalau sudah diterima taubatnya, berubah perilakunya. Ya, bukan tampilan mengada-ngada, betul-betul berubah. Jadi orang lebih lembut, menyenangkan, ya, tenang. Kemana saja orang tuh kangen gitu. Kangen iman. Ada iman dalam dirinya. Ya. Coba Ibu deh jadi istri yang dikangeni sama suami, yang dirindukan oleh anak-anak. Caranya gampang, dekati Allah. Dah kalau sudah dekati Allah, selesai. Puncak semua ibadah mendekat kepada Allah adanya pada saat apa? Ramadan. Tapi itu hanya bisa diraih kalau dikerjakan puasanya dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk terus belajar dan mengambil pelajaran dari kajian yang penuh hikmah ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Di penghujung video ini, mari kita sejenak merenungkan kembali pelajaran berharga yang telah disampaikan. Kita diingatkan bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi merupakan ibadah yang memiliki tujuan besar, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang dijalankan dengan benar akan membentuk jiwa yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, serta kehidupan yang lebih terarah. Kita juga belajar bahwa ketakwaan adalah kunci dari berbagai kebaikan. Dengan takwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar dari setiap persoalan, melapangkan rezeki dalam berbagai bentuk, menghadirkan ketenangan dalam rumah tangga, memudahkan dalam menuntut ilmu, serta mengantarkan kita pada kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki. Selain itu,
kita diingatkan bahwa bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat berharga karena di dalamnya berkumpul berbagai amalan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari sholat, doa, membaca Al-Quran, zikir, hingga sedekah. Ramadan juga menjadi momentum untuk memperbanyak syukur, memperbaiki diri, dan melatih kesabaran dalam setiap keadaan. Yang paling agung, Ramadan adalah bulan ampunan. Dengan iman dan keikhlasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Pintu taubat terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya dengan penuh penyesalan dan tekad untuk menjadi lebih baik. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak hanya menjadi ilmu, tetapi juga menjadi amal yang mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih lembut hatinya, lebih baik akhlaknya, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, membagikannya kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak yang mendapatkan kebaikan, serta subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kajian-kajian penuh ilmu berikutnya. Kami juga mengajak jamaah sekalian untuk menuliskan doa terbaik di kolom komentar untuk guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau, memberikan kesehatan, keberkahan umur, serta membalas segala kebaikan dan ilmu yang telah beliau sampaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan iman yang kuat dan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.